teman-teman semuanya, apakah kalian pernah melihat seseorang yang sebelumnya tidak dikenal tiba-tiba viral akibat sebuah video atau cuplikan di media sosial dan dalam beberapa hari kemudian sudah menjadi tamu di podcast artis maupun selebritis atau influencer? Terkadang saat kita melihat cuplikan video tersebut, kita merasakan empati terhadap kisah hidupnya. Atau mungkin saja kita terkadang merasa terhibur dan terkadang juga kemudian kita membagikan videonya terhadap orang-orang yang kita dekat. Tetapi apakah ini benar-benar bentuk empati atau sebenarnya kita sedang menjadi sebuah transaksi ekonomi? Pada kesempatan kali ini, saya, Novianti, akan membahas fenomena podcast curhat yang mengundang sosok viral tersebut ya. Dari kalangan masyarakat awam, kita akan membahas bagaimana kehidupan pribadi mereka dijadikan barang dagangan. Lalu saya memilih konsep komodifikasi budaya dan teori ekonomi politik media. Fenomena yang saya akan bahas hari ini akan membahas taktik media yang mengangkat individu dari masyarakat biasa, bukan selebriti, yang menjadi viral sebagai narasumber podcast. Tidak seperti selebriti, individu viral ini seringkali belum siap menghadapi perhatian kamera, bahkan netizen, dan dijadikan sebagai objek drama baru. Media menyajikan pemberitaan atau sensasi viral sebagai barang konsumsi yang patut kita perhatikan. Oleh karena itu, yang pertama, saya akan menggunakan konsep komodifikasi budaya. Konteks ini, kehidupan pribadi yang sedang viral tersebut dijadikan komoditas dari sudut pandang teori ekonomi politik media. Media mengubah sesuatu yang awalnya tidak memiliki nilai tukar menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengalaman hidup mereka, seperti masalah pribadi yang seharusnya tidak menjadi perhatian publik, atau mungkin kasus-kasus perselingkuhan, KDRT, atau konflik keluarga dan sebagainya lainnya, dijadikan konten dengan nilai tukar ekonomi. Trauma mereka tidak lagi menjadi isu pribadi, tetapi berubah menjadi hiburan atau menjadi diketahui publik untuk memastikan bahwa saluran podcast tersebut tetap relevan atau tetap tayang atau tetap berjalan gitu ya. Teori ekonomi politik media yang dikemukakan oleh Vincent Masco. Masco melihat media sebagai lembaga ekonomi yang berfokus pada profit. Dalam ekosistem ini terdapat hubungan ekonomi yang saling terkait. Yang pertama, ada platform media sosial. Mereka memperoleh trafik yang lebih tinggi atau tayangan yang tinggi, lalu ada informasi perilaku audiens dan waktu penontonan atau tonton yang lebih panjang. Yang kedua ada host dan content creator. Mereka meraih AdSense, branding, bahkan sponsorship karena sukses mengelola perhatian audiens terhadap sosok viral tersebut yang dijadikan pembicara. Lalu yang ketiga ada individu viral atau pengunjung atau masyarakat tersebut. Mereka seringkali hanya dianggap komoditas sementara. Mereka mengalami paparan singkat, tetapi seringkali mengorbankan
masalah privasi mereka secara tetap di media. Media secara proaktif menciptakan bahwa antiviral adalah jalur untuk menuju ruang publik. Seseorang sekarang dapat dilihat seberapa menarik cerita hidup mereka ini sebagai bentuk komodifikasi manusia, di mana orang biasa diperlakukan seperti produk untuk menarik penonton atau netizen untuk melihat tersebut. Lalu penggunaan editing musik melankolik, close up ekspresi wajah yang emosional, dan caption yang mengundang rasa ingin tahu adalah metode yang seringkali media gunakan untuk menyajikan kisah hidup mereka agar tampak menarik untuk dilihat atau kita tonton. Secara tidak langsung, media menciptakan pengertian bahwa setiap individu, asalkan mereka viral, berhak dipublikasikan kisah pribadinya demi memenuhi keinginan audiens agar terjadi penghiburan atau empati tersebut. Lalu, apakah dampak bagi masyarakat? Menurut saya, yang pertama terjadi pengurangan respon emosional. Masyarakat secara bertahap memandang bahwa trauma seseorang tersebut hanya sekedar sebagai tontonan. Kita kehilangan rasa empati yang mendalam karena terbiasa menganggap bahwa penderitaan orang lain sebagai hiburan sementara yang tayang terhadap media sosial tersebut. Yang kedua, ada menormalisasi oversharing. Orang-orang mulai beranggapan bahwa membagikan masalah privasi kepada publik adalah hal yang biasa demi mendapatkan pengakuan atau validitas diri. Batas antara ruang privat dan publik sekarang menjadi kabur. Kita sedang membangun masyarakat yang haus sensasi, bahkan di atas yang seharusnya orang tersebut sebenarnya memerlukan perhatian, perlindungan, bukan dijadikan tontonan sementara. Kesimpulannya, industri media mendesain konten untuk mengolah perhatian dan manipulasi makna demi keuntungan ekonomi. Fenomena podcast curhat ini adalah contoh nyata bagaimana komodifikasi budaya bekerja di era digital. Mari sekarang kita menjadi audiens yang lebih bijak dan kritis ketika kita menekan tombol play atau memilih tontonan pada konten yang mengeksploitasi kisah yang tengah viral, terutama yang seharusnya menjadikan masalah tersebut ruang privasi mereka. Dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya berempati atau sebenarnya saya membeli komoditas penderitaan orang lain. Saya Novianti, sekian dari saya, terima kasih.